Selamat malam teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan beberapa masalah pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk Indomie. Pemasaran Indomie ke luar negeri bukannya tanpa masalah. Di Taiwan sempat terjadi masalah ketika produk Indomie ditarik dari pemasaran. Pihak berwenang Taiwan pada tanggal 7 Oktober 2010 mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negeri mereka mengandung 2 bahan pengawet yang terlarang, sehingga dilakukan penarikan semua produk Indomie, mie instan Indomie dari pasaran Taiwan. Selain di Taiwan, 2 jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak memperjualbelikan mie instan yang bermerek Indomie. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh produk perusahaan mengandung 2 zat berbahaya, yaitu metil parahidrofik benzoan dan benzoik akid atau asam benzoan, di mana 2 zat itu seharusnya digunakan hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan sementara tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Kasus kedua yaitu dari PT Gudang Garam yang tersandung masalah iklan. Menurut etika Priwara Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjuk kepada sebagai atau seluruh masyarakat. Menurut Sony Keraf 1993 menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk kita sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Iklan dan pelaku periklanan yang pertama yang harus diperhatikan yaitu bersaing secara sehat, jujur, benar, dan bertanggung jawab, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya itu iklan yang menyatakan kebenaran dan kejujuran adalah iklan yang beretika. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk sebagai berikut, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 WIB. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok
KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyimpanan Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012. Pasal 14 dan pasal 43 serta Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Kemudian juga sesuai dengan etika pariwara Indonesia menyatakan dalam wahana iklan melalui media televisi, yaitu seperti iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa, intimate natural atau hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5.00 waktu setempat. Oke, pelanggaran bisnis berikutnya yaitu dari PT Kimia Farma. Jadi pada tahun 2021 Kimia Farma terkena kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan pada saat Indonesia sedang dilanda kasus pandemi COVID-19. Jadi PT Kimia Farma tersandung kasus penggunaan alat rapid test antigen COVID-19 bekas pakai. Jadi pada saat digerebek oleh polisi, pihak Kimia Farma ketahuan sedang menggunakan antigen bekas kepada calon penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi awalnya polisi mendapatkan keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid test antigen positif COVID-19 dalam kurun lebih kurang dari 1 minggu. Setelah itu penggerebekan dilakukan dengan cara penyamaran. Saat penyamaran, salah satu polisi mendapatkan sebagian calon penumpang yang hendak mengikuti rapid test antigen. Setelah antri, dia masuk ke ruang pemeriksaan dan dimasukkan alat tes rapid antigen ke lubang hidungnya. Setelah menunggu 10 menit, anggota Polda Sumut itu mendapatkan hasil dan ternyata tes hasil positif. Sempat ada perdebatan soal hasil pemeriksaan itu. Setelah itu, petugas laboratorium dikumpulkan dan polisi melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Hasilnya didapati alat rapid test antigen yang telah dipakai digunakan lagi alias didaur ulang. Alat yang dimasukkan ke hidung itu diduga dibersihkan lagi setelah dipakai untuk digunakan lagi ke pasien lain. Polisi pun mengamankan sejumlah petugas laboratorium serta beberapa barang bukti ke Polda Sumut. Dugaan penggunaan alat tes rapid antigen bekas sudah dipakai sejak 18 Desember tahun 2020 sampai 17 April 2021. Atas perbuatan tersebut, mereka untung 2,2 miliar dan para pelaku yang tersandung pun melanggar pasal TPPU senilai 2,2 miliar dan tentang perlindungan konsumen. Jadi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Kimia Farma adalah kejujuran dan akuntabilitas perusahaan. Di sini kita bisa belajar ternyata bahwasannya mencari keuntungan itu boleh saja, asal jangan merugikan pihak lain atau orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat malam.